Hai, selamat pagi Sobat Kay. Gimana pertengahan bulan? Mudah-mudahan keuangan aman ya. Dana yang di tabungan juga masih aman. Tapi kalau kita berbicara tentang dana simpanan, pernah nggak kepikiran, tiba-tiba khawatir, dana yang kita simpan di suatu lembaga atau bank, semisal dilikuidasi. Ya kita ingat dong kejadian-kejadian yang pernah terjadi di era 90-an akhir atau yang baru-baru ini kabarnya kan BPR, BPRS tutup. Ada juga bank-bank nasional yang kinerjanya dinilai kurang bagus sehingga ada potensi likuidasi bank terjadi. Gimana kira-kira perasaan Sobat Kay? Sebaiknya nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena semua itu ada solusinya, asalkan lembaganya itu merupakan salah satu peserta penjamin LPS ya, anggota dari penjaminan LPS atau lembaga penjamin simpanan. Nah, gimana caranya nanti Sobat K bisa mencairkan dananya kalau misalkan resiko itu terjadi? Kita akan simak obrolan lebih lengkap dalam LPS Insight hari ini dengan tema Dijamin LPS Simpanan Nasabah Beres. Senang sekali Iksan Anugrah hari ini bisa bertemu dengan Sobat K. Nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Mbak Fitri R. Septiana selaku Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Selamat pagi Mbak Fitri. Halo pagi Mas Ihsan. Apa kabar? Kabar baik. Baik ya, jauh-jauh dari Surabaya langsung datang ke sini. Betul sekali. Kapan nyampenya? Nyampainya sebetulnya semalam sih, jadi kita sempat bermalam sehari di Jember, terus habis itu pagi ini langsung eksklusif kita ke sini. Senang banget ya, kita kedatangan langsung teman-teman dari LPS. Ini adalah kantor LPS baru ya Mbak ya, di Surabaya ya? Betul, jadi yang di Surabaya ini adalah kantor perwakilan 2 lembaga penjamin simpanan. Saat Sebelumnya, ini kan LPS itu sudah punya kantor perwakilan, Oke. kalau sebelumnya hanya ada 1, itu di Jakarta. Nah sekarang sudah punya 3 kantor perwakilan, Medan, Makassar, dan Surabaya. Oke, ini berarti kota Surabaya menjadi ini ya rujukan ekonomi yang kuat ya Mbak ya? Betul Sehingga sekali. ada LPS di sana. Oke, masyarakat boleh kenal dulu ya Mbak ya tentang LPS itu apa gitu? Boleh. Boleh, oke. Jadi LPS ini adalah satu lembaga independen yang memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang LPS. Nah, kemudian ini diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, tujuan adanya LPS ini adalah untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Itu kalau tentang LPS. Nah, tapi ini kita bisa flashback mungkin ya di sejarah sebelum berdirinya LPS. Nah, itu pada tahun 1998 ini udah lahir belum nih Mas Ihsan? Udah lahir, masih Udah. kecil Mungkin banget waktu itu. SD ya? Oh enggak. Oh, enggak. Kayak muda banget aku ya berarti ya. Nah, ya kalau mungkin sahabat LPS yang ada di kota Jember ini ingat, itu kan ada krisis moneter Benar. di tahun 98. Nah, itu banyak sekali bank-bank yang dilikuidasi. Nah, karena adanya bank-bank yang dilikuidasi itu sendiri, ini kan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kan jadi menurun. Nah, kemudian pada saat krisis tersebut, ini pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, diantaranya adalah menjamin seluruh simpanan atau kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat tersebut. Jadi ini sistemnya blanket guarantee, apapun itu dijamin. Nah, terus kemudian dalam pelaksanaannya memang sistem blanket guarantee ini menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tapi juga ada satu sisi lain di mana adanya moral hazard dari pengelolaan banknya tersebut dan juga dari masyarakat. Nah, akhirnya ini juga pemerintah kemudian berupaya lagi nih, gimana ya caranya menciptakan rasa yang aman bagi nasabah, tapi tentunya dengan stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan ini tetap terjaga. Nah, akhirnya program penjaminan yang tadi itu luas, blanket garanti itu kan sangat luas ya ruang lingkupnya. Nah, ini diganti dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dari sini kemudian pemerintah Indonesia kemudian memandang perlu hadirnya satu lembaga itu yang menjamin simpanan dan juga melakukan resolusi bank. Baru di sini lahirlah yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tadi. Jadi kita sudah
lahir di tahun 2004 dan beroperasinya di tahun 2005. Udah 2 dekade ya eksistensi LPS ya di Indonesia. Beruntung banget sebagai warga Indonesia karena kita punya simpanan di bank atau mungkin di lembaga jasa keuangan itu dijamin oleh LPS. Nah, apa saja fungsi dan tugas LPS? Nah, ini kita juga bisa tanyakan langsung nih ke Mbak Fitri. Ya, kalau untuk tugasnya sendiri, kita memang ada yang merumuskan, menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan tadi kan, terus ada penjaminan polis asuransi, kemudian kita juga nantinya akan melaksanakan yang namanya penjaminan polis asuransi. Kalau untuk saat ini kan sudah ada penjaminan simpanan. Nah, ini untuk selanjutnya ke depannya kita juga akan melakukan penjaminan polis asuransi. Kemudian juga melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kita sesuai dengan kewenangan LPS sendiri, dan tentunya kita ada yang namanya mengembangkan kebijakan dan melaksanakan resolusi bank, baik untuk bank gagal, kemudian untuk bank-bank yang sifatnya itu sistemik maupun yang non sistemik. Dan yang terakhir tentunya kita juga ada mengembangkan kebijakan dan melaksanakan resolusi pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Itu kalau tugasnya tuh Mas. Kemudian kalau fungsinya sendiri kita ada 5 fungsi. Pertama adalah turut aktif memelihara sistem stabilitas keuangan sesuai dengan kewenangan LPS. Kemudian kita ada yang namanya menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kemudian ada yang namanya menjamin polis asuransi, tapi ini nanti baru berlaku di tahun 2028. Kemudian ada juga yang melaksanakan resolusi bank, menangani bank. Nah, dan yang terakhir melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Tapi ini juga mulai berlakunya di tahun 2028. Gitu. Wah, ini semakin lengkap berarti ya. Betul. Layanan atau jaminan yang akan diberikan oleh LPS. Karena yang sebelumnya kita tahu ini kan hanya perbankan ya. Betul. Dan dulu masyarakat atau pengguna baik itu pemegang polis, asuransi masih ketar-ketir nih. Seandainya misalkan terjadi likuidasi juga baru perusahaannya, dananya akan kemana. Ternyata per 2028 nanti ya Mbak ya. Itu akan dijamin oleh LPS. Bukan cuma asuransi konvensional tapi syariah juga akan dijamin. Silakan kalau mungkin Sobat K punya pertanyaan seputar dana simpanan saya kira-kira bisa ditarik berapa gitu ya dari yang dijamin oleh LPS, atau mungkin ada yang pengen ditanyakan langsung aja WhatsApp ke 0811 378 1029. Kalau Sobat K juga yang lagi nonton nih di YouTube channel kita, boleh tinggalkan komentar di sana. Pertanyaan apapun disampaikan, nanti akan dijawab oleh Mbak Fitri. Karena di sini mumpung ada Mbak Fitri ya kan, nanti kalau misalkan Mbak Fitri udah balik, tanyanya ke call center. Oke deh, Mbak Fitri, ini menarik sekali kalau kita punya dana, baik itu di tabungan atau mungkin kita sebagai pemegang polis asuransi nanti akan dijamin ya. Tapi boleh lebih luas lagi jenis-jenis simpanan apa aja yang dijamin LPS? Oke, kalau jenis-jenis simpanan di sini kan ada yang bank konvensional, terus kemudian ada bank syariah ya. Jadi kita mulai dulu dari bank konvensional. Di sini ada tabungan, kemudian ada giro, deposito, sertifikat deposito atau bentuk-bentuk lain yang mungkin nantinya akan dipersamakan dengan tersebut ya. Kemudian kalau untuk bank syariah sendiri ada juga yang giro wadiah, giro mudarobah, kemudian ada tabungan wadiah dan juga tabungan mudarobah, serta ada juga deposito mudarobah dan mungkin yang nantinya simpanan-simpanan lain yang akan juga dipersamakan gitu sih. Oke, banyak banget ya produk yang dijamin LPS. Tentunya nggak usah khawatir buat yang menyimpan dana banyak banget ya. Karena orang sekarang kan rajin menabung, Kak. Betul, harus rajin menabung kan untuk masa depan. Iya, pasti. Betul. Terus kita juga melihat gejolak ekonomi ya, masih belum stabil. Setelah pandemi ini belum lagi konflik di Timur Tengah ya kan. Terus juga ada banyak sekali problema di dunia ini, makanya harus rajin-rajin nabung. Betul. Tapi nggak usah khawatir juga karena dananya dijamin oleh LPS. Nanti kita akan balik lagi, akan ngobrol lebih banyak lagi tentang peran LPS, dan nanti kita akan cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita 0811 378 1029.
Terima kasih Sobat Kay masih setia mengikuti LPS Insight pagi hari ini. Kita nggak cuma bisa didengerin aja lewat radio atau yang streaming, mungkin sekarang lewat aplikasi Noise, lewat website Kay Radio. Kamu juga bisa nonton langsung di YouTube channel, bisa tahu langsung seperti apa Mbak Fitri ya. Kalau pengen lihat di YouTube-nya, Kay Radio ada di situ. Tinggalkan juga pertanyaannya lewat kolom komentar atau yang WhatsApp juga bisa banget. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi seperti nanti akan mewakili ya Mbak Fitri ya, apa juga yang akan nanti kita sampaikan ini. Jadi terima kasih banyak untuk beberapa yang sudah bertanya. Nanti kita akan cek, kita akan spill lagi pertanyaan-pertanyaannya udah masuk gitu loh. Nah tadi mengenai LPS udah dijelasin ya oleh Mbak Fitri seperti apa perannya, fungsinya, kemudian jenis simpanan atau produk yang dijamin oleh LPS. Otomatis kita nggak usah khawatir, dana yang kita simpan itu aman. Berbeda kondisi pada 98 dulu ya, waktu itu masyarakat bingung banget, ceritanya seperti itu ya. Jadi orang tua waktu itu bilang katanya mereka itu nabung di bank, dan nabung banknya itu karena bank swasta, akhirnya nggak tahu kemana ngambil duitnya. Nah tapi sekarang dengan adanya LPS ini, maka kita bisa legowo, bisa tenang gitu ya. Nah tapi kalau misalkan dilihat sekarang nih Mbak, perbankan itu kan ada yang konvensional, ada yang digital ya. Nah untuk skema perbankan digital ini juga dijaminkah oleh LPS? Sebetulnya ini aku sedikit jelasin agak teori ya, Mas. Jadi bank digital sendiri kalau based on di regulasi POJK itu kan sebetulnya adalah bank yang berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Jadi kan ada pemahaman mengenai bank digital. Jadi sebetulnya bank digital ini ya sama aja seperti bank yang lain, tapi memang untuk melakukan kegiatan usahanya ini melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas. Jadi ya sama kan sebetulnya intinya menjalankan usaha perbankan juga. Nah kemudian tadi pertanyaannya apakah dijamin? Ini lebih ke produk bank digitalnya kan yang dimaksud. Ya, kalau dia bentuknya simpanan tentunya dia akan dijamin oleh LPS, dan bank-bank ini kan juga wajib untuk menjadi peserta penjaminan dari LPS. Gitu. Itu yang akhirnya jadi pertimbangan kita kalau mau naruh dana ya Mbak ya. Sudah menjadi peserta penjaminan LPS belum ya? Betul. Jadi memang harus dipastikan juga, masyarakat juga harus mulai aware ini lembaga keuangannya bentuknya apa sih gitu. Karena kan mungkin di lembaga-lembaga keuangan yang lain barangkali kan suka ada istilah nabung-nabung. Nah, itu kan biasanya nabung itu kan kok nabung ini apa sama ya kayak di bank kan, kayak gitu kan pasti nanti akan ada istilah-istilah itu. Jadi memang masyarakat pun juga harus bisa aware bersama-sama kita mengenali sebetulnya produknya itu apa. Kita harus cermat ya memilih ya di mana tempat kita harus nyimpen duit. Gampang banget sih emang kalau pakai fintech itu kan ya, kita nggak perlu datang ke kantor, tinggal store aja dana. Terus juga kadang ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang mereka tawarkan. Tapi itu semua tetap kita harus periksa dulu, teliti dulu perusahaan ya. Dan tentunya jangan lupa nih Mas Ihsan, perhatikan juga syarat penjaminan dari LPS. Itu ada syarat-syarat penjaminan. Jadi istilahnya kalau kita sering sebut itu 3T namanya. 3T itu ada 3, yaitu syarat penjaminan simpanan oleh LPS. Ini pertama adalah simpanan tercatat di bank. Kemudian tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Misalkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang merugikan atau membahayakan kelangsungan dari usaha perbankan tersebut. Gitu. Jadi ada 3 ya tadi, 3T. Jadi masyarakat ini, sahabat LPS semua ini harus memperhatikan kalau punya dana di bank itu syarat 3T-nya terpenuhi. Baik. Gitu. Nah ini tingkat bunga nih Mbak, mungkin boleh diinformasikan maksimalnya dari LPS berapa sih? Kalau tingkat bunga sendiri kita secara periodik mengeluarkan tingkat bunga penjaminan. Nah kalau memang mau tahu nanti bank pun juga akan mengumumkan juga sih. Nanti ada pengumuman di banknya. Jadi bank itu biasanya akan memberitahukan kepada nasabah itu tingkat bunga penjaminan LPS
segini loh gitu. Dan itu memang kita secara periodik akan mengeluarkan tingkat bunga penjaminan dan itu nanti akan diinformasikan kok oleh pihak bank langsung kepada nasabah. Ya, dari pihak bank langsung maupun dari LPS. Oh, dari LPS juga. Ya, kita juga ada konferensi pers gitu, nanti bisa di website LPS, kemudian atau di medsos juga. Wah, ini yang perlu diperhatikan ya Sobat K, 3T-nya. Terus berapa batas dana nasabah Mbak yang bisa dijamin oleh LPS? Dana nasabah. Jadi yang bisa dijamin oleh LPS adalah sebesar 2 miliar per nasabah per bank. Oh, oke. Kalau otomatis kalau misalkan kita punya dana nih 5 miliar nih, gimana dong nanti sisa 3 miliarnya dalam satu bank ya? Kalau kan, bisa jadi nasabah private gitu ya. Ya ini kan memang satu bank itu kan 2 miliar kan untuk dijaminnya ya. Kalau lebih dari 2 miliar dananya bisa mungkin ada ditaruh di bank lain. Oh, lebih baik kayak gitu lebih aja ya. Lebih baik begitu. Jadi tetap memenuhi ketentuan 2 miliar per nasabah per bank. Oke, makanya ibarat keranjang ya, jangan taruh satu telur ya, telurnya semua dalam satu keranjang betul, ya. Itu kan berbagi resiko juga ya sebetulnya. Nah, gitu. karena dana yang dijamin 2 miliar, siapapun yang pengen punya dana lebih itu silahkan ya. Boleh, tapi silahkan dibagi. Karena setiap dana yang nanti dijamin per banknya itu 2 miliar. Iya. Nggak terbatas ya, meskipun seandainya aku punya 10 gitu ya. Boleh, dibagi aja mungkin kan aja ya, supaya mungkin berbagi resiko juga kan. Misalkan ada satu bank itu nanti kondisinya tiba-tiba dicabut izin usaha, tapi kan tentu kita nggak pengen kondisi itu sih. Maunya tetap bank di Indonesia semuanya tetap sehat. Kondisinya tetap sehat. Gitu dan sih. Nasabahnya juga tidak dirugikan ya tentunya. Betul. Ya. Hanya kadang ada memang mungkin case-case nasabah yang terlanjur percaya ya Mbak ya, atau dia dapat pelayanan secara kelas lebih dari priority gitu ya. Private customer. Nah itu sehingga mereka mungkin bisa lebih dana dari 2M itu tadi. Ini sebaiknya mereka udah mulai aware ya sekarang betul, ya. Mulai tahu ada batasan maksimum yang penjaminan LPS itu ada di 2 miliar per nasabah per bank. Oke, itu dia. Jadi nggak usah khawatir, dana sebanyak apapun disimpan aja di bank, tapi pastikan nggak lebih dari 2 miliar per banknya. Iya. Oke, tapi pernah ada case mungkin Mbak yang ditemukan ketika ada satu bank yang dilikuidasi ya, ada nasabah yang ternyata menyimpan duit lebih dari 2 miliar itu. Nah, waktu itu gimana akhirnya penanganan dari LPS? Iya, jadi kalau misalkan dilikuidasi sebetulnya ada proses yang namanya rekonsiliasi verifikasi. Jadi untuk menentukan apakah simpanannya tersebut memang layak dibayar. Dari mana? Dari persyaratan 3T tadi. Kita melihat 3T dulu. Kemudian kalau memang dia layak bayar ya tetap, berarti yang dijamin adalah 2 miliar. Nah, kemudian bagaimana dengan sisanya? Nah, ini nantilah yang setelah selesai proses likuidasi kita akan memberikan ke nasabahnya gitu sih. Oke, nah ini pertanyaannya kebetulan sama ya dengan yang disampaikan oleh beberapa Sobat K. Terima kasih nih untuk Ibu Sari yang tadi sudah bertanya mengenai batas dana nasabah yang bisa dijamin ya, minimal tabungan atau jumlah investasi yang bisa dijamin oleh LPS sudah terjawab. Ya, tapi ini tabungan. Oke, ya, tabungan. Kalau investasi tidak termasuk yang dijamin oleh LPS. LPS hanya menjamin simpanan nasabah di bank. Baik. Gitu. Berarti investasi-investasi entah itu sukuk, ori gitu ya Mbak ya? Iya, tidak termasuk skupnya penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Gitu. Oke, baik. Itu sudah lain ya ranahnya ya, mengenai investasi-investasi yang karena produk perbankan kan sekarang sudah mulai ke berbagai macam ya. Ada juga investasi-investasi yang mereka tawarkan. Tapi untuk dana yang tabungan itu yang dijamin oleh LPS. Baik. Nah, ini banyak banget juga yang sudah bertanya, ada beberapa yang tadi juga sudah kita jawab ya mengenai financial technology fintech itu tadi udah terkait dengan perbankan digital itu tadi ya Mbak ya. Nah, ada yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri 3T salah satunya adalah tidak merugikan bank gitu ya. Berarti termasuk mohon maaf nih kayak nasabah yang di blacklist atau mungkin punya BI checking buruk gitu. Atau mungkin lebih ke yang tidak merugikan bank itu misalkan ada kredit. Nah, kalau kredit macet ya itu akan pasti masuk ke syarat, termasuk syarat penjaminan LPS. Ini yang dilihat yaitu tadi yang nomor 3 tadi persyaratannya. Oke, kredit macet. Kalau misalkan dia melakukan tindakan seperti itu, dananya gimana Mbak? Apakah tetap nanti bisa dilakukan pencairan atau mungkin ada skema yang harus dilakukan nih oleh nasabah? Nah,
Tadi kan sempat saya bilang, jadi sebelum menentukan simpanan yang untuk bisa dibayarkan, ini kan ada proses rekonsiliasi dan verifikasi. Dan tentunya kalau misalkan ada satu kondisi kredit punya kredit, nah itu juga akan tetap diteliti oleh tim LPS dulu. Apakah memang betul sebetulnya dia kredit macet atau sebenarnya hanya pembayarannya agak terhambat gitu. Jadi tetap semuanya melalui proses rekonsiliasi dan verifikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan mengumumkan simpanan-simpanan yang akan dibayar oleh LPS gitu sih Mas. Nah itu dia Sobat K, 3T yang harus diingat-ingat terus. Betul, ya. 3T. Tercatat di bank, kemudian tingkat bunganya yang dijamin LPS, lalu tidak merugikan bank. Pokoknya jangan merugikan siapapun deh ya, Iya, betul. Otomatis nanti malah kena Merugikan batunya. diri Diri sendiri. juga. Wah ini menarik sekali, kita masih akan kembali membahas mengenai LPS Sobat K dalam LPS Insight pagi hari ini. Saya Iksan bisa ngobrol langsung dengan Mbak Fitri R. Septiana selaku Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Kantornya di mana Mbak? Kantornya di Surabaya, kita ada di Jalan Pakuwon Tower, lantai 27. Di Embong Malang. Di Mungkin Embong Malang. pernah dengar Jalan Embong Malang. Kita ada di sebelah salah satu mall yang terbesar di Surabaya. Oke, bisa lihat-lihat lah nanti ya kalau mungkin yang ke Surabaya ya. Ya boleh mampir ke kantor kita. Mampir bisa datang ke sana ya. Nah nanti di sesi yang berikutnya kita juga akan ngobrol-ngobrol Sobat K dengan anggota Komisi 11 DPR RI Pak Haji Charles Mekiansyah. Tetap di KI Radio. Surabaya, apa kabar Bu Fitri? Iya. Salam hormat. Iya Bu Bapak, Fitri. selamat pagi. Selamat Kabar pagi, baik Bapak. apa kabar? Iya. Wah, luar biasa, tadi saya udah dengar tuh beberapa keterangan penting tuh buat masyarakat terkait dengan keberadaan LPS. Apalagi tadi saya dengar kantornya udah baru nih. Kantornya baru, saya kebetulan ikut waktu peresmian kantornya di sebuah mall terbesar yang ada di Jawa Timur ya. Betul Pak, kemarin saya ketemu bilang sama juga Pak- dengan Bapak ya. Iya, saya bilang sama Pak Purwaya, saya bilang, Pak jangan pindahkan lagi Pak kantornya, udah cukup bagus itu di sana. Udah strategis ya Pak ya di situ ya. Iya, iya. Oke, nah Pak Charles ini kan sebagai wakil rakyat, nah, melihat peran LPS saat ini apakah sudah cukup masif Pak dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat? Yang pertama saya support ya buat LPS, Lembaga Penjamin Simpanan ini di bawah pimpinan Pak Purbaya dan seluruh pimpinan baik yang ada di pusat maupun yang ada di kantor-kantor lainnya termasuk yang baru saja diresmikan di Surabaya. Saya sebagai anggota Komisi 11 yang menaungi dan bermitra langsung dengan LPS, saya memberikan satu penilaian bahwa LPS di bawah kepemimpinan Pak Purbaya ini sudah melakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk melakukan sosialisasi dalam rangka penjaminan simpanan terhadap seluruh nasabah yang ada di Indonesia. Nah ini menurut saya sesuai juga yang kita ketahui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan penguatan kewenangan LPS untuk mengambil langkah antisipatif terhadap ancaman stabilitas sistem keuangan, penanganan bank gagal, dan penyelamatannya. Dan menurut saya, secara sosialisasi, ini memang perlu dan terus ditingkatkan, walaupun saya melihat upaya-upaya yang dilakukan, termasuk pagi hari ini dengan melakukan podcast di K-Radio, ini merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat, agar mereka punya keyakinan bahwa uang mereka yang ada di perbankan khususnya yang ada di Indonesia ini bisa dijamin aman dan mereka bisa tidur tenang dan mereka yakin bahwa walaupun ada pandemi COVID-19 yang sudah berlalu, LPS menurut saya terus melakukan upaya-upaya yang sangat gencar untuk melakukan dan mengkampanyekan penjaminan simpanan yang sekali lagi dilakukan oleh LPS. Nah, langkah-langkah LPS ini menurut saya yang sekarang dilakukan, baik yang hari ini dilakukan Mas Iksan dengan Mbak Fitri, dengan Ibu Fitri, maksud saya hari ini merupakan satu langkah yang penting yang harusnya terus digelorakan, terus di-continue, tidak hanya tiap minggu, bahkan kalau perlu juga turun di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian disiarkan secara luas, dan kemudian masyarakat tahu bahwa sosialisasi LPS
yang masif ini dalam ruang pelatihan, seminar, dan ruang-ruang lain melalui event-event, dan tentunya juga melalui apa yang kita lihat juga dengan media-media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan menurut saya ini satu upaya yang sangat serius yang dilakukan oleh LPS, yang tentu saja harusnya dan tentunya juga sudah saya lihat melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik itu media maupun juga stakeholder yang ada untuk menyatakan bahwa simpanan keuangan, simpanan yang ada di bank masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang di bawah 2 miliar ini, bisa dijaminkan secara baik dan aman tentunya. Dan saya menyatakan bahwa apa yang dilakukan LPS hari ini dengan Karadio merupakan salah satu bukti bahwa sosialisasi ini memang dilakukan secara baik dan masif. Gitu Mas Ihsan. Oke, Pak, ini kan orang-orang sekarang memang sudah suka nyimpen dana, tapi nggak jarang yang akhirnya mereka terjebak ya ke lembaga-lembaga fiktif atau yang sekedar menawarkan bunga-bunga yang besar. Nah, ini apa yang perlu dikuatkan oleh LPS supaya masyarakat bisa lebih cermat, Pak, dalam memilih lembaga keuangan yang dijamin oleh LPS? Ya, pertama memang ini bukan hanya kerja LPS ya. Ini bicara tentang Undang-Undang P2SK yang kemarin ini memang salah satunya adalah bagaimana kemudian orang melakukan upaya-upaya yang produktif, tidak kemudian menyimpan uangnya di bawah bantal mereka, tidak kemudian menyimpan uang mereka di lemari mereka, dan kemudian kita dengar beberapa kasus terbakar uangnya, dicuri, dan lain-lain. Nah, memang upaya-upaya ini sekarang ini memang menjadi salah satu tugas utama, tidak hanya LPS, tapi saya memang melihat stakeholder yang harus lembaga yang harus ada di depan ini adalah memang sekali lagi adalah LPS untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif dan menyeluruh, menyentuh seluruh level masyarakat. Kita tahu bahwa memang beberapa waktu yang lalu kita dengar misalnya, kita ada orang yang bisa memberikan, kalau naruh uang 1 miliar, maka Anda bisa mendapatkan suku bunga antara 0,5 sampai maksimal 1% per hari. Nah, kalau dihitung hari kerjanya ada 22 hari, berarti antara 10 sampai 20% bunga yang didapatkan. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang tidak mungkin. Nah, saya yakin apa yang sekarang dilakukan oleh LPS untuk kemudian masyarakat, kalau kita bilang kan bahwa LPS itu adalah di ujungnya kan, orang masuk ke dalam perbankan yang resmi, baik itu Himbara, bank swasta maupun BPR dan lain-lain, maupun bank BPD. Nah, setelah itu LPS melakukan jaminan terhadap apa yang orang lakukan semacam itu. Tapi saya yakin tidak hanya sekedar langkah di ujung yang dilakukan oleh LPS. Nah, upaya-upaya menyatakan, oh ini perbankan yang resmi dan segala macam, kerjasama antara LPS, kemudian juga dengan OJK, kemudian juga dengan perbankan-perbankan baik yang dalam negara maupun swasta dan BPR maupun BPD ini, itu menjadi satu kesatuan yang sangat utuh dan penting untuk kemudian masyarakat paham, oh ini bank yang boleh mereka simpan, oh ini suku bunga yang kemudian logik, oh nggak mungkin kalau kemudian satu hari orang dapat bunga antara 0,5 sampai 1%, oh nggak mungkin kalau kemudian bunganya bisa mencapai 17 sampai 20% per bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, upaya-upaya ini saya melihat LPS sudah melakukannya dengan baik, dan yang paling penting lainnya yang kita ketahui bahwa sekarang memang apa yang dilakukan dengan sosialisasi ini memang selain orang bisa datang ke kantor LPS baik yang ada di Jakarta maupun yang di Surabaya untuk mengcover Jawa Timur, tapi memang model-model seperti podcast, kemudian juga siaran di radio, di televisi, dan media-media lainnya itu menjadi sangat penting untuk proses sosialisasi sehingga masyarakat tidak tersesat dan disesatkan dengan bujuk rayu, iming-iming, keuntungan sesaat yang ujung-ujungnya itu tidak lebih daripada penipuan buat masyarakat itu sendiri. Itu Mas Ihsan. Oke, berarti dengan adanya
kantor perwakilan LPS di Surabaya ini semakin bisa membuat pola sosialisasi ini lebih dekat lagi ya dengan budaya masyarakat setempat ya. Iya. Oke, mantep nih. Iya betul. Saya yakin sekali. Saya udah lihat tuh kantornya, tempat Ibu Fitri dan kawan-kawan semua di sana tuh. Waduh, saya Iya, pikir Pak. ini salah satu kantor yang indah, yang kemudian bisa memberikan banyak inspiratif orang untuk bekerja jauh lebih ini. Dan memang pesan saya juga kepada Bu Fitri dan kawan-kawan di LPS yang ada di Surabaya, eh, sosialisasi yang semacam ini menjadi satu hal yang menarik. Ini menjadi satu hal yang penting karena apa? Akan ada tumbuh generasi. Ada generasi yang kita tahu hari ini ada generasi Z, sebelumnya ada milenial, bahkan juga kalau kita tarik lagi orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dengan tingkat kesehatan yang baik dan masih produktif, mereka punya uang yang cukup banyak, dan mereka kadang-kadang tidak menaruh pada sektor-sektor yang aman. Dengan adanya LPS ini, maka penjaminan ini menjadi salah satu modal penting agar orang-orang itu kemudian menaruh uangnya di tempat yang sebenarnya, yaitu di perbankan. Oke. Saya berharap dengan adanya kantor LPS yang ada di Tunjungan ini, salah satunya juga bisa memberikan strategi-strategi yang lebih penting lagi hari ini, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Gitu Mas Izan. Oke, Pak, ini kalau melihat gejolak ekonomi yang masih belum sepenuhnya stabil, yang bisa mengancam keberadaan bank yang kekurangan modal. Kalau menurut Pak Charles, langkah apa yang perlu dilakukan LPS supaya bank tersebut tidak sampai terlikuidasi? Oke, inilah sebenarnya saya bilang masyarakat pendengar podcast yang baik ini, saya mau sampaikan juga bahwa inilah sebenarnya fungsi penting dari keberadaan LPS, memberikan perlindungan kepada nasabah, yaitu resolusi bank gagal. Kita tahu biasanya LPS melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal berdampak sistemik ini dengan coba cara melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama dan tanpa mengikutsertakan pemegang saham yang lama. Nah, langkah-langkah ini harus lebih cepat dilakukan LPS agar jangan sampai bank yang terancam gagal ini kemudian punya efek yang luas kepada masyarakat. Karena sekali lagi, tugas LPS yang paling utama adalah melindungi dana masyarakat yang ada di perbankan, baik perbankan negara maupun swasta, maupun yang dimiliki oleh BPD maupun BPR. Nah, langkah-langkah yang biasanya diambil sesuai dengan kewenangan LPS yang kita ketahui bersama dengan Bu Fitri ini adalah coba penempatan dana sementara atau pengalihan aset kepada bank perantara. Nah, ini penting sekali agar jangan sampai kejadiannya udah kondisinya parah, kemudian orang nggak tahu, dan kemudian tetap digunakan bank yang sama. Nah, penggunaan bank perantara ini menjadi sangat penting. Sebagai contoh, kita juga dengar katanya ada kasus di Bank Aceh Utara. Kita berharap di Jawa Timur, khususnya di Jember juga, tempat Kak Radio ini berada, yang menyandang status bank dalam resolusi atau BDR ini pada tanggal 12 Januari 2024 yang lalu. Nah, lembaga LPS atau lembaga penjamin simpanan ini kemudian mengambil alih kemudian BPR ini, kepengurusan BPR Aceh Utara dengan mempersiapkan berbagai opsi penanganan bank. Nah, langkah-langkah itu yang kita di Komisi 11 yang merupakan mitra utama, mitra penting sekaligus mitra dengan LPS, dapat lebih cepat dan tepat dalam melakukan resolusi-resolusi bank bermasalah agar dapat melindungi nasabah dan masyarakat. Karena sekali lagi, keberadaan LPS sekali lagi melindungi keuangan dan tabungan masyarakat yang ada di perbankan yang resmi yang diambil oleh negara. Saya pikir itu Mas Ihsan. Baik, Pak Charles, kita akan sambung lagi nanti di sesi yang berikutnya ya Pak ya. Nanti kita akan hubungi kembali Pak Charles. Thank you Oke, Mas. baik. Nah, Sobat Kay, kita masih akan lanjutkan lagi pembahasannya. Masih ada satu sesi lagi. Bu Fitri jangan geser ke Surabaya dulu ya. Masih stay di sini. Tetap di LPS Insight.
Oke, nggak kerasa kita sudah masuk di sesi yang keempat, LPS Insight, dijamin LPS simpanan nasabah beres. Saya Iksan Anugrah, masih bersama Ibu Fitri R. Septiana, selaku Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan, Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya, dan Haji Charles Mekiansyah, anggota Komisi 11 DPR RI. Ini sepertinya waktunya Pak Charles juga terbatas ya, Pak Charles. Masih ada agenda lagi nih ya Pak ya. Halo Pak Charles, terhubung dengan saya? Oke, kita masih berusaha menyambungkan kembali karena jauh ya Mbak, Jakarta. Jember Jakarta naik kereta, kalau ini nggak usah, langsung aja lewat sambungan. Baik, sudah terhubung kembali dengan Pak Charles. Pak Charles, bisa mendengar suara? Pak Iksan. Oke, baik. Nah Pak Charles, mungkin ada conclusion yang mau disampaikan dari pembahasan kita kali ini. Ya, pertama apresiasi saya kepada pihak LPS yang bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang P2SK menjadi salah satu lembaga yang sangat penting bagi penjaminan keuangan masyarakat di perbankan kita. Saya berharap upaya-upaya yang dilakukan LPS ini adalah upaya-upaya yang sangat kontinu, upaya-upaya yang berkesinambungan, dan tentunya melibatkan seluruh masyarakat, khususnya baik masyarakat milenial, Gen Z, maupun juga masyarakat yang umur di atas berapapun, 60, 70, tapi tetap produktif, agar punya satu kesadaran bahwa uang yang mereka simpan di perbankan Indonesia itu adalah dijamin dan aman, dan tentunya juga mereka punya lembaga yang kita kenal dengan LPS ini. Support buat kerja-kerja LPS, mudah-mudahan apa yang dikerjakan LPS hari ini dan ke depan menambah semangat masyarakat untuk kemudian tidak menaruh uangnya di tempat-tempat yang tidak produktif, tidak kemudian mereka salah tempat, karena ada LPS yang memberikan jaminan kepada mereka agar uang mereka tetap aman di perbankan Indonesia. Terima kasih Mas Iksan, Ibu Fitri, mudah-mudahan sukses selalu buat Mas Iksan maupun Ibu Fitri. Baik, terima kasih kembali Pak Charles. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya bisa on air langsung ya Pak ya di studio ya. Amin. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, nah itu dia Sobat K, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Haji Charles Mekiansyah, anggota Komisi 11 DPR RI. Lanjut lagi ya pembahasannya sedikit nih Mbak Fitri tentang LPS. Ada beberapa yang tadi ditanyakan oleh nasabah ini pas sekali dengan pertanyaan kita yang terakhir. Ketika ada bank yang dilikuidasi, kapan nasabah bisa mendapatkan dana simpanannya? Oke, nah ini pada saat misalkan bank ada di likuidasi, ini aku jelasin sedikit untuk prosesnya ya. Jadi sebelum kita melakukan pembayaran, ini ada salah satu proses yang namanya rekonsiliasi dan juga verifikasi atas dana simpanan nasabah yang ada di bank. Untuk kemudian LPS bisa menetapkan simpanan yang akan dibayar. Kemudian berapa lama untuk proses rekonsiliasi dan verifikasi atau kita biasa sebut sih reconfer, ini diselesaikan oleh LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal cabut izin usaha. Nah, baru setelah itu ada simpanan-simpanan yang akan dibayarkan. Ini pembayaran dana nasabahnya pun akan dibayarkan secara bertahap nih Mas Ihsan. Jadi ada tahapan beberapa tahap gitu kan. Nah, untuk tahapan awal ini tuh di LPS sudah mulai dilakukan maksimal 5 hari kerja sejak rekonsiliasi atau verifikasi tadi dimulai. Jadi sudah mulai maksimal 5 hari kerja sudah bisa melakukan pembayaran. Ini ada untuk simpanan apa yang dibayarkan kan. Nah, pembayaran simpanannya ini untuk yang 5 hari kerja itu yang clear and clean. Sementara nanti untuk simpanan yang tidak masuk kategori clear and clear, ini nanti akan ditetapkan dia layak bayar atau tidak layak bayar, tentunya maksimal 90 hari kerja sejak proses tadi bank dicabut izin usaha gitu sih. Jadi kita memang sudah bisa melakukan pembayaran di 5 hari kerja sejak proses reconvernya dimulai. Jadi dari cabut izin usaha, dilakukan proses reconver, kemudian 5 hari kerja dari proses reconver dimulai, kita sudah bisa melakukan pembayaran. Oke. Nah, pada saat proses ini nasabah yang harus ke LPS-nya menghubungi atau nanti dari pihak LPS otomatis nih akan langsung melakukan proses atau pencairannya ke nasabah? Nah, untuk proses ini nasabah bisa datang ke bank yang dicabut izin usaha, kemudian nanti LPS juga akan memberikan pengumuman juga yang mungkin ditempel di bank yang dicabut izin usaha, atau nanti ada
tim dari LPS juga yang akan memberikan penjelasan langsung kepada nasabah yang datang. Jadi jangan khawatir, pasti akan ketemu dengan tim LPS yang kami juga bisa untuk memberikan penjelasan. Kemudian ada di pengumuman juga mengenai tata cara untuk mengambil simpanannya, itu ada di pengumuman, serta nanti bisa ditanyakan langsung pada tim LPS yang ada di bank yang pada saat menangani bank yang dicabut izin usaha tersebut. Oke, tidak akan dipinggirkan ya nasabahnya Iya. ya, nggak akan dibiarkan ya. Betul, bahkan mungkin bisa diakses juga informasinya ini melalui website, kemudian ada di sosial medianya LPS juga. Jadi Boleh kita dong. di semua Platform ya. platform itu akan menginformasikan kepada nasabah pemilik simpanan. Oke, Gitu. mungkin boleh disampaikan juga Mbak informasi yang bisa kita dapatkan dari mana aja, atau ada layanan call center. Oke, untuk kalau untuk sosial media ini bisa follow Instagram LPS @LPS_IDIC. Kemudian di Facebook juga ada LPS Indonesia. Kemudian ada, jangan lupa juga follow juga YouTube-nya LPS nih di LPS_IDIC official. Atau mungkin kalau memang mau telepon ini bisa di Halo LPS, nomornya 154 nih Mas. Wah, ini mudah sekali, tinggal telepon 154 bisa ya, atau ke Instagramnya LPS_IDIC. Atau satu lagi nih Mas Isan, lupa nih, ke website LPS juga. Oh, bisa juga, ya, ya. di www.lps.go.id. Mantap. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan conclusion-nya nih Mbak? Untuk para pendengar dan juga sahabat LPS yang ada di Kota Jember, jangan khawatir untuk menabung di bank. Karena apa? Karena simpanan kita di bank aman, dijamin oleh LPS. Tentunya dengan persyaratan 3T. Oke, itu tadi ya, tercatat di bank, tingkat bunganya dijamin LPS, dan tidak merugikan bank. Luar biasa, wah ini kita udah dapat banyak sekali insight ya di LPS Insight ini tentang jaminan LPS ya. Kalau kita punya dana di bank, atau nanti 2008 adalah untuk polis asuransi juga ya. Jadi simpanan nasabah jelas beres. Terima kasih banyak Mbak Fitri R. Septiana selaku Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti ya. Iya. Thank you, K-Radio. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Dan terima kasih juga Sobat K sudah menyimak podcast kita. Kalau misalkan nanti ketinggalan obrolan-obrolan sebelumnya, silakan bisa dicek lagi di YouTube K-Radio Jember. Selamat pagi, sampai jumpa.